Tahap seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil di Kota Mataram telah resmi berakhir. Persaingan antar peserta pada seleksi CPNS formasi tahun 2021 di Kota Mataram dinilai cukup ketat karena hampir sebagian besar peserta ujian seleksi kompetensi dasar memperoleh nilai di atas passing grade yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan ujian seleksi kompetisi dasar CPNS di lingkungan pemerintahan Kota Mataram telah resmi berakhir pada Kamis 8 Oktober 2021 kemarin. Selama pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar, jumlah pelamar yang langsung gugur secara otomatis akibat tidak hadir mengikuti tes SKD terbilang cukup banyak, yakni mencapai ratusan peserta. Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Baik Nelly Kusumawati menyampaikan, dibanding seleksi CPNS formasi tahun-tahun sebelumnya, jumlah peserta yang tidak hadir mengikuti tes SKD pada tahun ini terbilang paling banyak. Mereka pun tidak memahami secara pasti alasan dari ratusan peserta tersebut memilih kalah sebelum berperang dengan tidak hadir mengikuti tes SKD. Namun di sisi lain, meskipun jumlah peserta yang tidak hadir mengikuti tes SKD cukup banyak, persaingan antar peserta pada seleksi CPNS tahun ini mereka nilai cukup ketat. Pasalnya, hampir sebagian besar peserta ujian kompetensi dasar memperoleh nilai di atas passing grade yang sudah ditetapkan. Masih kita situ ya. Tapi tinggi juga ininya gitu skornya mereka. Jadi kalau saingan ketat ya, dan tipis-tipis gitu loh, dan dengan yang tertinggi. Jadi yang kalau di bawah yang bisa masuk istilahnya yang untuk yang lolos dia di atas 400 baru bisa. Kalau di bawah 400 walaupun dia lolos passing grade dia belum bisa masuk ke 3 besar karena tinggi nilainya. Berapa nilai tertinggi Manu? 475 ya. 475. Masih apa dia itu? Baik Nelly Kusumawati menjelaskan, meski jumlah peserta yang nilai tes SKD yang mencapai passing grade terbilang cukup banyak, secara detail pihaknya belum menerima data dari BKN terkait jumlah peserta yang lolos passing grade. Dijelaskannya, setelah tes SKD berakhir, pihaknya pun akan mempersiapkan proses pengumuman hasil tes, termasuk penetapan nama-nama peserta yang masuk 3 besar untuk setiap formasi. Nelly juga menyampaikan, setiap peserta yang memperoleh nilai tes SKD tertinggi belum secara otomatis dinyatakan lolos sebagai CPNS. Sebab, setelah mengikuti tes SKD, peserta seleksi yang masuk 3 besar akan kembali dijadwalkan untuk menjalani ujian seleksi kompetensi bidang. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.